Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'anna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saat-saat anak pulang ke pangkuan keluarganya semakin dekat. Hari ini hari Selasa, besok Rabu, Kamis. Anak yang sukses akan pulang ke pangkuan keluarganya membawa kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan. Anak yang kurang rajin mungkin pulangnya biasa-biasa saja. Beda tuh ya, beda. Tujuan anak diantar ke sini supaya menjadi anak yang saleh, supaya menjadi contoh di keluarganya, menjadi contoh dalam masyarakatnya, supaya jadi anak contoh, anak teladan. Itu maka anak-anak diantar ke pusat-pusat pendidikan, di pondok-pondok pesantren, di ma'had, di madrasah dan lain. Baik, dulu sudah pernah diceritakan, kalau anak-anak masih ingat, cerita ini baik sekali untuk pelajar. Cerita anak kelas 2 SMA, bukan anak pondok ya, anak SMA yang kebetulan pendek usianya. Sebelum dia meninggal, dia tercium bau jannah, bau surga. Subhanallah. Tercium bau apa? Tidak ada jawabannya. Tercium bau surga. Kita perlu tahu sifat-sifatnya ini. Anak SMA yang sukses, bidangnya bidang sains. Subhanallah. Tercium bau jannah. Pas dia mau dibawa ke rumah sakit, di atas ambulan, dia keadaannya sangat gawat. Di tengah jalan dilihatnya ayah ibunya menangis. Dibilang sama orang tuanya, "Mak, ayah tak usah menangislah. Saya sebentar lagi akan tutup usia. Saya akan meninggal. Soalnya dari tadi sudah tercium bau surga." Sama ada ingat, anak-anak ingat atau tidak, atau tak mau ingat, terserahlah ya. Lalu pendek ceritanya sampailah di rumah sakit, di ICU, UGD. Sampai di sana dibilang sama dokter yang merawat, "Dokter, tidak usah repot-repot deh, tak usah sibuk-sibuk, tak usah dibantu saya lagi. Saat-saat saya menghembuskan napas terakhir sudah dekat." Tahu dia, orang yang baik itu dia tahu dia mau meninggal. Begitu ya, Allah beri kelebihan. Orang yang baik dia tahu nak meninggal. Jadi kesiapannya untuk meninggal itu maksimal. Kesiapannya untuk meninggal itu maksimal. Lalu dibilang sama dokter, "Tidak usah ribut-ribut, sibuk-sibuk lagi mengurus saya. Satu saja permintaan saya, tolong panggil ayah dan ibu ke sini. Saya ingin pamitan. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal." Subhanallah. Kisah ini ada bukunya ya, ditulis. Buku ini buku terlaris di Indonesia. Sampai sekarang masih laris. Kemarin Buya bilang, yang beli hanya putri-putri. Putra tidak ada yang beli. Anak putri ramai yang beli. Putra tidak ada sebutannya. La ilaha illallah. Baik. Dipanggillah ayah dan ibunya. Pas ayah ibunya datang, dibilang, "Selamat tinggal lama ayah, maafkan saya, doakan saya." Dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Tangannya begini ya. Tangannya diangkatkannya macam orang tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun pergi untuk selama-lamanya. Kematiannya
sukses yang maksimal dengan mengucapkan syahadah dengan terang dan jelas, didengar oleh orang tuanya, didengar oleh dokter, didengar oleh pembantu dokter, juru rawat di sana. Lalu di antara dokter itu coba menyiasat orang tuanya, apa amalan anak ini. Ini yang penting sama kalian. Dokternya dokter yang sangat tinggi perhatiannya terhadap pesakit. Tidak pernah dia melihat pesakit seindah itu kematiannya. Biasa melihat orang meninggal, tapi tidak ada seperti itu. Tiba giliran anak ini, luar biasa hebatnya. Sukses yang maksimal. Lalu ditanyalah, apa amalan anak ini? Ini penting sama kalian. Pertama, duduk di masjid seperti ikan dalam air. Tidak tinggal sholat berjamaah 5 waktu. Kedua, sebelum pergi ke masjid sholat subuh, dia sudah tahajud di rumahnya 1 jam, 2 jam. Dia sudah baca Quran 1 juz 2 juz di rumahnya. Dia tinggal di rumah bersama keluarga, bukan tinggal di asrama. Sebelum ke masjid, dia sudah baca Quran 1 juz 2 juz. Subhanallah. Tahajud tidak tinggal, Quran di hatinya. Kemudian sebelum dia ke masjid, tidak dibenarkannya ada ahli keluarga yang tidur. Waktu azan berkumandang, tidak boleh ada yang tidur di rumahnya. Dibangunkannya setiap ahli keluarga. Dari mulai balik. Keterangan orang tua saya ini, sejak anak ini balik, dia membangunkan kami untuk tahajud, untuk salat subuh. Akhlaknya baik, prestasinya di sekolah anak yang top dalam bidangnya. Subhanallah. Ini yang penting kalian contohi. Cinta Quran, cinta tahajud. Tahajud tu ya, kalau kalian tidak buat, kesuksesan kalian tidak akan maksimal. Karena di waktu tahajud Allah memanggil, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang ingin berdoa, bangunlah berdoa, aku akan ijabah doanya. May yastaghfiruni faghfirlah. Siapa yang ingin minta ampun, ini saatnya keampunan akan diberi. Subhanallah. Dah sering dibilang ya, kalau ke masjid susah, tahajud tak buat, hidupnya susah tuh. Ingin senang hidup, jangan perlu digedor setiap pagi. Kasihan orang tua di kampung mengharapkan anaknya, tiba-tiba anaknya lain ceritanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat cerita ini. Apa amalan anak itu tadi? Sebelum subuh dia sudah bangun, bertahajud, membaca Quran di rumahnya. Sebelum dia ke masjid, semua ahli keluarganya tidak boleh tidur. Dia membangunkan pintu ke pintu, door to door. Dibangunkannya. Dibangunkannya pintu ke pintu. Kemudian tidak mau tinggal sholat berjamaah, tidak tinggal sholat sunat. Dan akhlaknya sangat baik. Itulah sehingga saking hebatnya kisahnya ini ditulis dalam bukunya buku bestseller. Judul bukunya Kesaksian Seorang Dokter. Dokter sendiri yang menulisnya. Dokter yang coba membantunya di rumah sakit, di ICU itu, di UGD itu, dia sendiri yang menulisnya. Dia mengkisahkan kisah ini berbentuk tulisan di dalam bukunya yang dibeli di mana-mana. Kalau ingin sukses, carilah buku itu. Banyak lagi cerita lain di situ itu. Satu di antara puluhan cerita orang yang sukses dalam buku itu. Itu baru satu. Banyak lagi cerita ibu yang sukses, ayah yang sukses, jemaah yang sukses, suami yang sukses, istri yang sukses ada di sana. Cerita yang gagal ada juga. Dalam buku itu ada kisah orang yang dia sudah meninggal, tapi bila diambil oleh dokter stetoskop, diletakkan di dadanya, masih azan. Jantungnya masih azan. Dia sudah meninggal. Lalu ditanya keluarganya, apa amalan bapak ini? Rupanya waktu dia sehat dia jadi muadzin.
jadi muadzin. Ini kadang-kadang susah nak jadi azan, jadi muadzin. Jangan susah ya, jangan susah. Jadi tadi kelas berapa yang azan? Macam mana suaranya? Dia yang tampil, yang lain tidak tampil. Fastabiqul khairat. Jazakumullah khaira. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.